Sosok Semar dari sudut pandang, kalau aku ya, itu dari sudut pandang keyakinan Kejawen Kapitayan. Sosok Semar itu tercipta dari Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Jati, diperuntukkan untuk mengabdi atau menjaga tanah Jawa pada khususnya. Itu dia seorang, atau sebelum ada siapapun yang makhluk hidup seperti manusia itu diciptakan di tanah Jawa, dia adalah sosok itu. Karena di ajaran Kejawen Kapitayan itu meyakini bahwa manusia itu adalah titisan dewa dewi sebelum mengenal namanya ketuhanan yang ada sekarang. Ini Kejawen Kapitayan ya, era monoteisme, sebelum era politisme yang mengetahui ketuhanan gitu. Pada intinya suatu ajaran Kejawen Kapitayan ini intinya manunggali Kaulo Gusti atau manunggali kepada Sang Tunggal atau Sang Hyang Jati gitu. Sosok Eyang Semar penyebutannya itu kepada kalangan sekarang. Kalau dulu bahasa awal seorang monoteisme yang disebut Kejawen Kapitayan itu, nama yang keluhuran zaman dulu itu Janggan Samarasanta itu, atau Ki Lurah Badranaya itu. Kalau enggak yang disebut Sang Hyang Ismoyo itu beda daerah tapi intinya sama. Karena orang zaman dulu itu sudah mencoba itu, seperti kalau ada yang menyebut era animisme misalnya, itu kan orang-orang itu gimana ya caranya kita meluhurkan yang maha kuasa, caranya gimana ya, animisme katanya ya. Animisme itu kan berarti kita bisa membayangkan animisme itu suatu 3D ya, suatu wujud, tapi cara kita menyembah, mengabdi, meluhurkan itu gimana ya. Nah, era lama katanya disebut dinamisme ya toh. Itu gimana caranya lah. Ada era namanya monoteisme, itu tetap kejawen yang dulu kala dari berbagai macam cara kejawen itu meluhurkan, seperti selamatan dengan tata cara suku macam-macam yang ada di Pulau Jawa, di Sunda Wiwitan, Sunda Kejawen, Kapitayan. Nah, di era monoteisme di situ ada pengkelompokan atau undang-undang tata cara orang Jawa seperti ini, seperti hari tertentu yang disebut sekarang primbon. Makanya primbon dulu itu udah paling bagus, sekarang ada primbon yang kurang baik seperti itu. Sekarang kita lagi berdiskusi tentang sosok Eyang Semar dari anatomi dan perilaku dia seperti apa. Intinya Eyang Semar itu melambangkan akal budi manusia, melambangkan. Semar merupakan, kalau orang kita bilang itu menjembatani dari pola pikir manusia yang ingin menghormati Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal itu dengan cara apa? Dia mengajari seperti itu, seperti keluhuran, seperti tata cara, seperti itu. Itu watak Semar ya, pada intinya untuk mengabdi, diciptakan untuk mengabdi atau menjaga tanah Jawa. Sekarang kalau dibilang anatomi ya, Rai bunder kaya jagat, Rai bunder kaya jagat, wajah bundar seperti jagat. Jadi wajahnya bundar itu seperti jagat, itu bumi, alam semesta, melambangkan mengerti atau menjaga semesta. Konteks dia seperti itu. Alisnya nanggal sepisan, alis nanggal itu satu hilang atau berkerut seperti itu. Itu dia seperti fokus memikirkan yang tenang dalam tindakan. Pikiran itu tenang dalam tindakan. Nah, ini sebenarnya tata cara orang Jawa harus seperti itu. Untuk siji ora geragasan,
Indonesianya gigi satu, tidak serakah atau tidak makan yang terlalu, karena giginya cuma satu aja mau makan banyak-banyak, pelan-pelan. Intinya tahu diri atau mengerti batasan gitu. Terus moto ciut yen mandeng tipis. Moto ciut yen mandeng tipis. Mata kecil, matanya kecil kalau melihat itu tajam, dengan arti melihat detail atau selektif dengan cermat. Seperti orang itu melihat sesuatu itu jangan gerusa-gerusu atau tenang dulu, jangan menyimpulkan apapun itu. Terus irung mungil ora cerangaan, hidung kecil tidak pesek, tidak mau mencium sesuatu yang tidak sesuai. Dalam arti bila memiliki kelebihan tampaklah biasa. Jadi seseorang yang berilmu tinggi, berpendidikan tinggi, semakinlah dia merendah. Seperti itu. Terus dodo jembar berbudi bowo laksono. Dodo jembar berbudi bowo laksono. Dada yang luas, berbudi dan berkarakter yang luhur. Dalam arti kesabaran dan budi pekerti pada intinya. Dada yang luas, apabila ada suatu masalah luaskan lapanglah dadamu, ya toh, itu seperti itu. Intinya berbudi pekerti. Nah ini tetek gede nandakno lanang ora wadon ora. Balik lagi ya, sekali lagi, tetek gede nandakno lanang ora wadon ora. Dalam bahasa Indonesia, dada besar menunjukkan bukan laki-laki dan bukan perempuan. Intinya itu menjunjung tinggi kesetaraan keadilan manusia. Intinya seperti itu. Terus weteng gede jembar budine. Weteng gede jembar budine. Perut besar luas budinya. Perut yang besar luas budinya. Memiliki hati yang bijaksana dan cinta kasih. Seperti itu. Tangan nuding tondo ukurane jagat. Tangan nuding tondo ukurane jagat. Dalam arti tangannya menunjuk seluas semesta, mengisyaratkan atau menasehati. Kecil itu bisa berdampak besar dan luas. Sesuatu permasalahan kecil itu kita harus pikirkan apakah dampaknya bisa luas atau tidak gitu. Terus tangan hormat tondo kamardikan. Tangan hormat tondo kamardikan. Tangan hormat tanda kemerdekaan. Dalam arti menghormati atau mempertahankan ajaran leluhur untuk mencapai kesempurnaan. Seperti ada orang hormat dan menundukkan kemerdekaan. Terus semar lambene mesem tondo atine apik. Semar lambene mesem tondo atine apik. Semar bibirnya senyum menandakan hatinya baik. Itu diartikan dengan mengontrol jiwa dari segala apapun cobaan, ramah tamah dan tulus. Seperti itu. Tangan nikung tondo ora pamrih. Tangan nikung tondo ora pamrih. Tangan menyimpang ke belakang sebelah tanda tidak pamrih. Jadi intinya dalam pengertian membantu sesama makhluk hidup dengan keikhlasan. Terus kuping ombo semu barang ngertihi krungon. Kuping ombo semu barang ngertihi krungon. Dalam arti kuping lebar
mengerti segala sesuatu yang diucapkan siapapun. Kuping lebar, mengerti segala sesuatu. Jadi kepekaan terhadap situasi semesta, kepekaan terhadap situasi seisi semesta. Terus Semar yen ning adoh kaya tenggok. Semar yen ning adoh kaya tenggok. Itu diartikan semar kalau dilihat dari jauh seperti berisi atau besar. Tenggok itu berisi atau besar sesuatu barang. Diartikan kenalilah apapun itu yang jelas sebelum salah menilainya. Ya, intinya kadang kita melihat itu kurang selektif. Amesti wadak samubarang. Kalung semar kanggone ndelok. Kalung semar kanggone ndelok. Kalungnya semar kanggone ndelok, ya kan. Dalam bahasa Indonesia, kalung semar gunanya untuk melihat sesuatu yang diinginkan, melihat sesuatu yang tidak perlu mendekatinya, atau melihat di suatu kalung itu untuk bisa melihat semuanya. Seperti itu. Terus yo mung jambule uwanen yen semar wong sing temen. Yong mung jambule uwanen yen semar wong sing temen. Dalam bahasa Indonesia ya cuma jambul beruban saja menandakan seseorang yang tulus kedewasaan. Dalam arti tanamkan tata krama, berperilaku yang baik. Seperti itu. Terus dewane ngarca padha ya semar iki. Dewane ngarca padha ya semar iki. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dewanya Nusantara ya semar ini, dewata atau sang penjaga. Dalam arti leluhur penjaga Nusantara ya semar ini. Seperti itu. Jadi pada intinya sosok ajaran Semar itu seperti Kejawen Kapitayan itu adalah sosok yang mengajarkan ajaran budi, bertata krama, berperilaku, beretika, berbudi pekerti. Kurang lebih seperti itu.